Inilah teka-teki buat kamu. Jaket merah, wajah tanpa senyum, dan topi bulu hitam besar. Siapa mereka? Marching Band Universitas Houston? Betul sih, tapi maksudku bukan yang itu. Mereka adalah pengawal ratu di London, ibu kota Britania Raya. Pria-pria yang mudah dikenali dan sering difoto ini mungkin selalu menjadi pusat perhatian, tapi pasti ada beberapa hal menarik dari mereka yang belum kamu ketahui. Kita mulai dari nomor 11. Adalah fakta bahwa tak seorang pun boleh menyentuh pengawal tersebut atau mengancamnya. Tapi kalau mereka nggak boleh bicara, apapun yang terjadi adalah mitos yang udah terlanjur tersebar luas. Dalam hal ini, mereka boleh meneriakan peringatan dengan kalimat semacam "Beri jalan untuk pengawal ratu". Di samping itu, jika ada turis linglung yang menghalangi jalan mereka, pengawal-pengawal ini sangat berhak merobohkan mereka. Jadi, awas ya. Nomor 10. Pengawal ratu harus pingsan sesuai protokol. Dan ya ampun, apa mereka bisa pingsan? Kebayang nggak? Di tengah musim panas dan kamu pakai pakaian wol tebal yang berat dengan topi bulu hitam yang juga berat. Wajar kalau orang yang paling terlatih sekalipun nggak selalu mampu menghadapi tantangan semacam itu. Tapi meskipun pingsan, pengawal harus melakukannya dengan cara khusus. Begitu merasa pening, dia harus tetap dalam posisi perhatian dan menjaga posisi ini, bahkan saat dirinya roboh. Seringnya sih berakhir dengan posisi tengkurap. Ini disebut to feign to attention. Dan karena itulah kamu tak akan melihat pengawal yang pingsan tergeletak di tanah dalam posisi tak beraturan. Nomor 9. Para pengawal ratu nggak diizinkan meninggalkan posisinya apapun yang terjadi. Mungkin kamu nanya, tapi kalau kebelet pasti boleh pergi ke kamar kecil kan? Enggak, ada perintah ketat bagi pengawal kerajaan untuk melakukan hajat mereka langsung di tempat. Untunglah, celana wol tebal mereka cukup hitam untuk menutupi rasa malu itu. Nomor 8. Nggak benar juga kalau pengawal ratu nggak diizinkan bergerak. Sebaliknya, mereka justru harus sesekali melakukannya. Karena terlalu lama diam bisa berakibat buruk bagi kesehatan mereka. Tiap 10 menit, pengawal meninggalkan tempat mereka, berbelok, berbaris beberapa langkah, lalu berbalik dan kembali ke tempatnya untuk berdiri diam selama 10 menit berikutnya. Tapi, cuma itu gerakan yang dibolehkan. Dilarang mengupil, garuk-garuk, mengusap keringat, atau apapun. Nomor 7. Meskipun seringnya pengawal ratu memakai jaket merah terang, terkadang kamu bisa melihat mereka memakai mantel abu-abu panjang. Salah satu penjelasan paling kreatif yang pernah kutemui dari fenomena ini kayak gini. Kalau ratu lagi bahagia, pengawal memakai jaket merah. Tapi pas beliau dalam suasana hati buruk, para tentara memilih mantel abu-abu. Nah, meskipun ini kedengaran manis, tapi nggak benar. Pengawal ratu memakai jaket merah di musim semi dan panas, dan mantel panjang abu-abu selama bulan-bulan musim gugur dan dingin. Mantel itu cukup panjang dan hangat, sehingga memungkinkan prajurit berdiri diam dalam waktu lama, juga melindungi pengawal dari faktor cuaca. Nomor 6. Dalam kondisi apapun, pengawal dilarang senyum atau ketawa, meskipun bukan karena kurangnya upaya para turis. Yang benar adalah para tentara itu melatih diri agar tidak tersenyum, biar mereka nggak dipotong gaji. Jika atasan melihat seorang penjaga tersenyum, penjaga tersebut akan didenda sampai sebanyak gaji sepekan. Seringnya, pengawal yang terlalu ceria itu harus siap membayar sekitar 3,78 juta rupiah. Meskipun begitu, ada kalanya mereka nggak mampu menahan tawa. Seperti kata salah satu dari mereka, beberapa orang memang terlalu lucu. Nomor 5. Pengawal ratu benar-benar benci cuaca panas. Dan aku mengerti kok, pakaian hangat, topi berat, terik matahari, dilarang mengusap keringat. Tunggu, apa? Bukan itu alasan utama mereka nggak suka hari-hari yang terik. Ternyata ketika sepatu bot tentara itu terlalu lama terkena sinar matahari, semirnya akan meleleh. Artinya, tiap habis shift, para pengawal itu harus menyemir lagi alas kaki mereka. Nomor 4. Awalnya pengawal ratu memakai topi bulu beruang yang tinggi agar kelihatan lebih mengintimidasi dan tinggi. Baru-baru ini, mereka mencoba beralih dari bulu asli ke bulu sintetis. Tapi sepertinya nggak begitu berhasil. Bulu tiruan nggak terlihat sebagus yang asli. Selain itu warnanya mudah luntur, jadi nggak begitu tahan lama. Di sisi lain, topi yang terbuat dari bulu asli sangatlah berat. Bobot topi bisa mencapai 2-4 kg. Dan kalau turun hujan atau salju, bulu beruang menyerap semua cairan sehingga topi jadi makin berat. Omong-omong, posisi tali yang ada di bawah hidung pengawal itu punya tujuan tersendiri loh.
Topi kulit beruang itu berat banget, sehingga kalau dipukul atau tertembak dalam pertempuran akan mudah mematahkan leher prajurit itu jika posisi talinya di bawah dagu. Memang tali di bawah hidung ini jauh lebih aman, tapi aku kok nggak yakin kalau posisi itu nyaman ya. Nomor 3. Untuk menjadi salah satu pengawal ratu, kamu harus mengikuti tes BARB, singkatan dari British Army Recruit Battery. Ini adalah tes berbasis komputer selama setengah jam untuk mengecek kemampuan pemecahan masalah, analitis, dan logikamu. Selain itu, juga mengetes apa pelamar akan mampu beradaptasi terhadap perannya di masa depan. Tapi meskipun kamu lulus dengan nilai sangat bagus, masih ada satu syarat lagi yang harus dipenuhi. Kamu harus tinggi, sekitar 182 cm. Dulu syarat tinggi badan adalah 188 cm, tapi baru-baru ini telah diturunkan menjadi 178 cm. Nomor 2. Dan satu hal lagi tentang jaket merah yang terkenal itu, ada kepercayaan populer kalau pengawal ratu mulai memakai jaket merah karena dengan begini, saat perang, darah tak akan kelihatan di pakaian tentara, sehingga tidak menjatuhkan mental rekan-rekan mereka. Tapi kelihatannya, alasan yang sebenarnya sangat berbeda. Warna merah dipilih karena pigmen merah adalah salah satu pigmen yang paling banyak tersedia di masa itu. Warna ini juga cuma butuh satu tahap dalam proses pewarnaan. Nomor 1. Nggak diragukan lagi, pengawal ratu harus mengikuti banyak aturan dan regulasi. Tapi itu nggak berarti mereka nggak ada seru-serunya loh. Gimana dengan ini? Ketika pengawal diikuti band resimen, misalnya dalam upacara pergantian pengawal, para pemain musik bisa memainkan lagu yang lebih ringan dibanding lagu-lagu dan mars patriotik kuno. Kalau cukup beruntung, kamu bisa mendengar mereka memainkan mars kerajaan dari film Star Wars, atau bahkan lagu-lagu tema film Indiana Jones dan Game of Thrones.